Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua melalui program Sapaan Gembala. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, izinkanlah kami hamba-hamba-Mu untuk kembali diperlengkapi, diteguhkan, dan dikuatkan melalui sapaan firman-Mu, agar hidup kami semakin mencerminkan Engkau saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-8. Amsal 30 ayat ke-8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada kita. Misalkan kita mendapat kesempatan untuk makan gratis. Lalu kita juga boleh memilih. Mau makan di restoran all you can eat. Maksudnya restoran di mana kita bisa ambil makan sepuasnya, sesuka hati kita, apa yang kita mau kita bisa ambil selama memang menunya tersedia begitu ya di situ. Atau yang à la carte. À la carte ini yang makanannya tuh sudah disediakan sesuai dengan porsinya. Ya. Jadi ada dua pilihan ya, saudara. Yang pertama all you can eat, bisa makan sepuasnya, atau yang kedua itu à la carte, makan sesuai dengan porsi yang memang sudah ditakar. Kira-kira kalau kita dikasih dua pilihan ini, mana yang kita pilih? Ya? Nah barangkali ya kita akan memilih untuk makan di restoran all you can eat. Kenapa? Karena kita bisa ambil makan sepuasnya. Kita bisa ambil makan sesuka hati kita. Ya. Karena saya sendiri sebetulnya juga senang saudara makan di restoran all you can eat. Tapi, nah ini ada tapinya. Saya coba memperhatikan gitu ya, beberapa kali sesudah saya makan all you can eat, perut saya tuh langsung gak enak. Perut saya tuh bahkan jadi mual, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena saya makan dengan porsi yang berlebihan. Saya makan dengan porsi yang lebih biasanya, sehingga perut saya itu menjadi kekenyangan ya, sampai akhirnya jadi ingin muntah. Nah sejak saat itu kalau saya menerima undangan makan, terutama makan all you can eat, saya tuh sering ngomong sama diri saya sendiri saudara, Kat, ingat ambil makanan tuh seperlunya aja. Karena buat apa ambil makanan yang banyak, buat apa coba menu ini itu tapi ujung-ujungnya perutmu sakit. Ya. Nah saudara, dari kisah ini apa sih yang sebetulnya bisa kita pelajari? Saya secara pribadi belajar saudara, bahwa memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terlalu kenyang nggak baik. Ya, ya pasti juga tidak baik. Perlu kita waspadai. Tapi terlalu kurus, ya belum tentu juga sehat. Nah itulah kenapa tadi di dalam bacaan Amsal yang kita baca, kitab Amsal itu mengajak kita untuk punya prinsip hidup secukupnya. Kenapa? Karena hidup yang terlampau berlebihan itu bisa membuat kita lupa akan Tuhan.
Hidup berlebihan itu bisa membuat kita tidak bergantung lagi kepada Tuhan, tapi bergantung pada segala sesuatu yang kita miliki. Tapi sebaliknya, hidup berkekurangan itu bisa membuat seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang pada akhirnya memalukan nama Tuhan. Ya. Kita tahu ada peristiwa di mana karena orang kekurangan akhirnya terpaksa melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita diajar untuk apa? Ambil secukupnya. Berlakulah secukupnya untuk segala sesuatu yang kita perlukan. Pada saat kita mengambil secukupnya, sebetulnya kita sedang diajak untuk mengingat bahwa apa? Bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan hal yang sama seperti yang kita perlukan. Kita diajak untuk berbagi. Dan prinsip hidup secukupnya itu juga membuat kita belajar apa? Belajar percaya bahwa hari demi hari Tuhan itu pasti memelihara kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itulah kenapa doa Bapa kami mengajarkan kita untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa dalam doa Bapa kami tidak disebut berikanlah kami pada hari ini, esok dan juga lusa? Karena kita diajar setiap hari untuk bergantung kepada Tuhan. Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu cukup buat kita. Saudara, selamat belajar untuk hidup secukupnya. Karena dengan hidup secukupnya, kita diajar untuk peduli kepada orang lain dan kita diajar untuk terus bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak menjadi pribadi yang serakah, tidak menjadi pribadi yang rakus, tapi kami tahu batasan akan hal-hal yang kami perlukan. Kami mau belajar untuk hidup secukupnya. Karena ketika kami hidup secukupnya, disitulah kami boleh terus bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga boleh berbagi kepada sesama kami, sehingga tidak ada sesama kami yang merasa kekurangan. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami senantiasa dengan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.